Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givin Arkana dari 11 Di sini, saya ingin membuat resensi film Harry Potter The Goblet of Fire yang disutradarai oleh Mike Nowell, tahun rilisnya 2005, produser David Simon, penulis skenario Steve Kloves, adaptasi dari novel karya J.K. Rowling, genrenya fantasi dan petualangan. Film Harry Potter The Goblet of Fire diadaptasi dari novel keempat karya J.K. Rowling yang terbit tahun 2005. Novel ini menjadi titik balik dalam seri Harry Potter karena sejak kisah ini, dunia sihir mulai terasa lebih kejam, penuh ancaman, dan tak lagi sekedar petualangan anak sekolah. Rowling menulisnya dengan detail yang begitu kaya, menggabungkan fantasi menakjubkan dengan konsep serius antara kebaikan dan kejahatan. Cerita berpusat pada turnamen Wizard, sebuah kompetisi sihir kuno yang hanya boleh diikuti oleh penyihir berusia 17 tahun ke atas. Tiga sekolah besar seperti Hogwarts, Durmstrang, dan Big Bad Rock mengirim satu juara yang dipilih secara adil oleh Piala Api atau Goblet of Fire. Tahun itu nama-nama yang keluar adalah Cedric Diggory dari Hogwarts, Viktor Krum dari Durmstrang, dan Fleur Delacour dari Big Bad Rock. Namun keheningan pecah salah satu nama tambahan muncul. Siapa lagi kalau bukan Harry Potter, bocah 14 tahun yang bahkan tak pernah mendaftarkan diri sendiri. Sejak saat itu, kita seolah ikut menyaksikan perjalanan Harry melawan tiga tantangan berbahaya seperti berhadapan dengan naga raksasa, menyelam ke dasar laut, dan berjuang di dalam labirin penuh sihir mematikan. Di tahap terakhir, hanya Harry dan Cedric yang tersisa. Dengan sportinitas, mereka sepakat menyentuh piala api bersama-sama. Tetapi ternyata itu adalah portkey atau jebakan. Seketika mereka berdua terseret ke pemakaman yang sunyi dan menyeramkan. Di sanalah Lord Voldemort menunggu. Dalam sekejap, Cedric dibunuh tanpa ampun dan Harry dipaksa menyaksikan tragedi tersebut. Darah Harry kemudian digunakan dalam ritual kelam untuk membangkitkan tubuh Voldemort. Rahasianya akhirnya terkuak. Keikut-sertaan Harry dalam turnamen bukanlah kebetulan. Sejak awal, Voldemort memang menginginkan darahnya. Momen ini bukan sekadar akhir dari sebuah kompetisi sihir, tapi juga awal dari peperangan baru yang jauh lebih kelam. Film ini berhasil menampilkan transaksi besar dalam seri Harry Potter, dari nuansa remaja yang penuh petualangan menuju kisah yang lebih gelap, tragis, dan serius. Kelebihan di film ini, efek visual spektakuler, terutama adegan naga, tantangan di danau, dan labirin. Penggambaran emosi Harry yang semakin dewasa terasa nyata. Cerita tidak hanya menegangkan, tapi juga emosional dengan kematian Cedric. Sedangkan kekurangannya, banyak detail novel yang harus dipadatkan, sehingga beberapa bagian terasa cepat. Durasi panjang membuat alur agak pendek bagi penonton awam. Film ini layak diapresiasi karena berhasil menghidupkan kisah Rowling dengan nuansa yang lebih dewasa, tegang, dan emosional. Tragedi yang menimpa Cedric sekaligus kebangkitan Voldemort menjadikan film ini sebagai salah satu momen paling penting dalam saga Harry Potter. Cocok untuk penonton remaja hingga dewasa yang ingin merasakan perpaduan fantasi, petualangan, dan drama emosional. Secara keseluruhan, Harry Potter The Goblet of Fire bukan sekedar film fantasi, tetapi juga titik awal kegelapan yang sesungguhnya dalam dunia sihir. Film ini memperlihatkan bahwa kemenangan selalu disertai dengan pengorbanan dan persahabatan bisa diuji hingga akhir hayat. Terima kasih.